Dan pemirsa, kita akan terhubung dengan Syahriza Zanski langsung dari Sari Pasifik, lokasi hasil penetapan rapat hasil rekapitulasi suara di KPU Jakarta. Bagaimana Syahriza sore hari ini, apakah rapat sudah selesai? Ya, Diandra dan juga pemirsa, selamat sore. Melaporkan langsung dari Hotel Sari Pasifik Jakarta. Sejatinya rapat pleno terbuka sudah selesai pada hari ini dan menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya adalah yang paling ditunggu-tunggu adalah soal hasil perolehan rekapitulasi suara untuk Pilkada Jakarta 2024 ini sudah mulai ditandatangani tadi oleh berbagai pihak, termasuk para saksi yang hadir dalam rekapitulasi tingkat provinsi pada hari ini. Di antara dan juga pemirsa, perlu diketahui bahwasanya baru saja diumumkan bahwasanya untuk perolehan suara ini diunggulkan oleh paslon nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno dengan perolehan suara sekitar 2,183 juta suara atau dalam persentasenya yakni 50,07%. Lalu disusul dengan posisi kedua yakni nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil Suswono meraih suara sebanyak sekitar 1,7 juta suara dengan perolehan tingkatnya 39,40%. Lalu disusul dengan posisi Dharma pasangan nomor urut 2 yakni Dharma Pongroko dan juga Kun Wardana yang mendapat perolehan sekitar 450 suara ataupun dengan tingkat presentase 10,53%, di mana ini diunggulkan oleh pasangan nomor urut 3 Pramono Rano. Dan tadi kami melihat ada beberapa momen menarik dalam rekapitulasi pada hari ini, di mana dari pihak saksi nomor urut 2 Dharma Kun enggan untuk menandatangani berita acara soal hasil rekapitulasi suara untuk Pilkada Jakarta. Sementara untuk saksi dari pihak Ridwan Kamil Suswono juga melakukan tindakan seperti walk out dalam rekapitulasi pada hari ini, di mana ini berdasarkan dari beberapa kasus yang menurutnya ini diduga melakukan ketidak azas profesionalisme dari pihak KPUD Jakarta, yang merupakan ini suatu bentuk protes daripada saksi RK sendiri, sehingga tadi untuk proses penandatanganan BAP hanya dilakukan oleh pihak saksi nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno. Namun Diandra dan juga pemirsa, perlu ditegaskan kembali bahwa dari pihak KPUD Jakarta sendiri menegaskan bahwasanya terbuka untuk melayani adanya sengketa nantinya yang diajukan oleh para paslon ke Mahkamah Konstitusi dan diberikan waktu 3 hari untuk melakukan proses daripada sengketa tersebut. Namun jika dalam waktu 3 hari tidak ada penyerahan ataupun penindaklanjutan soal sengketa oleh para paslon, maka KPUD Jakarta berhak untuk menetapkan gubernur baru untuk Pilkada Jakarta 2024 sesuai hasil perolehan suara ataupun rekapitulasi yang dilakukan pada hari ini untuk tingkat provinsi. Namun bisa ditegaskan kembali bahwasanya KPUD Jakarta lagi-lagi tengah bersiap untuk melakukan sengketa jika nantinya akan dilakukan ataupun diajukan oleh para paslon kepada MK, mengingat dari pihak paslon nomor urut 2 maksudnya paslon nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil Suswono sempat mempermasalahkan soal pendistribusian dokumen C6 yang merupakan undangan dari untuk para warga, maksudnya, di mana ini sebagai syarat untuk bisa warga menentukan hak pilihnya di masing-masing TPS. Namun dari pihak paslon nomor urut 1 sendiri ini keberatan lantaran pihak KPUD Jakarta tidak mendistribusikan surat suara hasil C6 tersebut kepada warga, sehingga hak pilih daripada warga ini antusiasmenya berkurang untuk KPUD untuk Pilkada Jakarta, sehingga inilah yang menjadi runtutan daripada sesi walkout. Dan juga tadi sempat diungkapkan soal adanya kecurangan di salah satu TPS di beberapa wilayah di TPS Ranti tentunya, di mana ini disoroti juga oleh pihak 01 bahwasanya mereka keberatan, sehingga ujungnya adalah enggan untuk menandatangani, maksudnya enggan untuk mengikuti rapat lebih lanjut dan memilih untuk walkout pada hari ini. Namun Diandra dan juga pemirsa, bisa dipastikan bahwasanya KPUD Jakarta kini sudah mulai fokus dan juga mulai melakukan persiapan untuk
meladeni adanya sengketa nanti di Mahkamah Konstitusi apabila nanti para paslon mengajukan gugatan terkait hasil Pilgub Jakarta 2024, di mana Diandra dan juga pemirsa, jika bisa ditegaskan kembali, ini diungguli oleh paslon nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno dengan perolehan sekitar 2,1 juta suara dengan perolehan presentasenya 50% 0,7 suara. Sementara itu Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahriza Zanski langsung dari Sari Pasifik, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.